Matriks adalah sekelompok bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun menurut aturan baris dan kolom dalam tanda kurung. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk matriks sendiri simbolnya dengan huruf kapital ya. Jadi ini simbol matriks A sama dengan, nah ini adalah bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Jadi ada kolom, ada baris. Nah ini disebutnya segini ya. Ini adalah baris pertama. Terus yang ini disebutnya baris yang kedua. Dan ini adalah baris yang ketiga ya. Nah, sedangkan yang vertikal ini ya disebutnya kolom pertama, kalau ini kolom kedua, kalau ini segini kolom ketiga, dan ini adalah kolom yang keempat ya. Kemudian jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J ya. Jadi AIJ ini mewakili elemen-elemen yang ada di sini ya. Dimana I ini adalah menunjukkan baris ke I dan J ini adalah kolom ke J. Jadi baris dulu baru kolom. Contoh, kita punya matriks seperti ini. Tentukan elemen matriks A pada A23. Itu artinya elemen matriks pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua mana? 1, 2. Ini ya baris kedua, kolom ketiga 1, 2, 3. Berarti nilainya adalah 24. Contoh yang kedua. Tentukan elemen matriks A pada A14. Ini artinya A elemen pada baris ke-1 kolom ke-4 ya. Baris ke-1 kan ini. Kolom ke-4 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya 8 ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya ordo matriks. Nah, jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M dikali N. Contoh, kita punya matriks A seperti ini. Kita hitung barisnya ada berapa. Ini kan barisnya ada 2. 1, 2. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ordo matriks A adalah 2 dikali 3. Jadi 2 ini banyak baris, 3 ini banyak kolom. Ditulisnya A 2 kali 3. Jadi ordo ini seperti ukuran matriks ya. Jadi kalau melihat A 2 kali 3 itu artinya matriksnya mempunyai baris 2 dan mempunyai kolom 3. Contoh yang kedua, misalkan kita punya matriks B seperti ini. Ini barisnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. 1, 2. Berarti ini ordo matriks B adalah 3 dikali 2. Atau ditulis B 3 kali 2. Barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Kemudian C 3 kali 1. Nah ini maksudnya matriks C ini mempunyai baris 3 dan mempunyai kolom 1 ya. Contohnya seperti ini. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1 ya. Selanjutnya ada matriks-matriks khusus atau jenis-jenis matriks ya, sama saja. Yang pertama ada matriks kolom. Nah, ini adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini cuma ada 1 kolom, matriks B juga cuma ada 1 kolom ya. Kemudian ada matriks baris. Nah, kalau matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris saja. Contohnya ya gini ya. Jadi cuma ada 1 baris, 1 baris. Kalau masalah kolomnya tidak masalah ya. Kemudian ada matriks 0. Kalau matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini ya. Jadi kalau angka-angkanya atau elemen-elemennya 0 semua, ini disebutnya matriks 0. Atau seperti ini ya, sama aja. Kemudian ada matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh, nah ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 ya. Jadi disebut matriks persegi. Kemudian ini ya, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Ini juga matriks persegi, berarti ini mah ordonya 3 kali 3. Kalau yang ini mah ordonya 2 kali 2 ya. Selanjutnya ada matriks diagonal.
matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain 0 ya. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya minimal ada angka ya. Misalkan cuman satu aja nggak apa-apa gitu ya. Nah ini contohnya. Nah ini diagonal utamanya 1 dan 3 ya. Jadi ini disebutnya diagonal utama. Sedangkan yang kesini itu disebutnya diagonal samping ya. Contoh yang kedua. Nah ini diagonal utamanya ada angka ya. Yang ketiga juga sama. Ini meskipun cuma 1. Tadi kan diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0. Meskipun hanya satu angka aja, yaitu 9 aja, ini termasuknya matriks diagonal ya. Kemudian ada matriks identitas atau biasa disimbolkan dengan I ya. Jadi kalau kalian nanti di perkalian matriks menemukan I, itu artinya adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya semua bernilai 1 ya. Jadi diagonal utamanya bernilai 1. Ini identitas untuk matriks 2 kali 2 dan ini adalah identitas untuk matriks 3 kali 3 ya ordonya. Selanjutnya ada transpos matriks ya. Transpos matriks A ini disimbolkan dengan A pangkat T. Jadi kalau A pangkat T ini adalah A transpos atau matriks transpos ya. Jadi untuk pangkatnya sendiri bisa T besar, bisa T kecil ya. Tergantung di buku-buku ya. Yaitu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contoh, kita punya matriks A seperti ini. Baris pertama 2 min 1 4, baris kedua min 7 2 6. Kita akan mencari A transposnya ya. Maka A transposnya itu adalah seperti ini ya. Lihat, ini 2 min 1 dan 4 asalnya kan baris ya. Ini asalnya baris. Kita tukar dia menjadi kolom. Seperti itu ya. Yang baris kedua juga sama, min 7 2 6, asalnya kan ini baris. Ditukar menjadi kolom. Atau ini 2 dan min 7 kan asalnya kolom. Kita tulis di sini dia menjadi baris. Min 1 dan 2 asalnya kolom. Min 1 2 jadi baris dan seterusnya ya. Jadi menukar yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Contoh yang kedua. Matriks B seperti ini, maka B transposnya itu adalah, lihat, seperti ini ya. 2 min 8 5 ini asalnya baris. Kita tulis dia jadi kolom. Ini juga sama, 148 asalnya baris, kita tulis di sini jadi kolom. Ini juga sama, asalnya baris, jadi kolom. Seperti itu ya, gampang ya. Kemudian ada kesamaan dua matriks ya. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika syaratnya yang pertama mempunyai ordo yang sama. Jadi ordonya harus sama. Yang kedua, anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Jadi anggota yang bersesuaian itu yang seletak ya, yang letaknya sama. Contoh matriks A dan B. Nah, ini adalah kesamaan dua matriks ya karena anggotanya sama semuanya. 2 min 1 4 7 2 6 ya, sama semuanya. Ordonya juga sama. Ini ordonya 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Contoh yang kedua. Jika matriks A seperti ini ya. X 4 min 5 3Y dan B sama dengan setengah M, N dan 6 dan A sama dengan B. Jadi maksudnya matriks A sama dengan matriks B. Tentukan nilai X, Y, M dan N. Lihat. X ini bersesuaiannya dengan setengah ya, berarti nilai X itu adalah setengah. Sekarang yang M, nah ini M bersesuaiannya dengan 4, berarti nilai M adalah 4. Kemudian N, nah ini nilai N dia bersesuaiannya dengan negatif 5, maka nilai N adalah negatif 5. Kemudian 3Y ini bersesuaiannya dengan 6. Maka 3Y sama dengan 6. Atau Y sama dengan 2 ya. 6 dibagi 3, 2. Nah seperti itu ya. Jadi